Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi. Di perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang sistem kerja LO cooler mesin generator Kamin 6C8/3 ya, tipenya ya. Tentunya kalau mau buka dibuang dulu air pendinginnya ya, dan ini baut-baut semua dibuka, dan untuk baut ke turbo juga dibuka, filternya juga dibuka. Jadi cara membukanya LO filter ya tentunya menggunakan tool ya, jadi alat pembuka filter. Dan di dalam filter ini ada olinya ya, kalau enggak dibuka nanti takutnya bisa tumpah dan kotorannya bisa kemana-mana ya. Kemudian kita buka jalur yang menuju turbocharge. Nah, ini adalah selang in menuju turbocharge ya. Jadi di turbo itu ada pelumasan juga ya. Dan untuk outnya, discharge-nya di pipa yang sebelahnya, yaitu yang ada seperti spiral, itu langsung menuju karter. Dan yang saya buka ini adalah pipa innya. Oke, setelah dibuka tentu saja kita buka baut-baut yang kecil-kecil itu ya. Kita longgarin saja dulu semua, tapi ingat hati-hati ya, ini adalah baut kecil. Jadi kalau baut kecil itu risiko sekali bisa terjadi patah, dan kalau patah ya jadi bisa berapi. Kita gunakan kunci sok nomor 10 ya. Hati-hati pada saat, jangan langsung disentak karena baut kecil ya bisa patah. Jadi ukuran baut ini kalau mengikat ya sekitar 25 nm ya, Newton meter, karena bodinya itu terbuat dari aluminium yang bisa mudah pecah, jadi tidak boleh terlalu kuat-kuat. Setelah dilepas ya taruh baut di tempat yang telah disediakan ya, biar bautnya itu tidak merat-marit. Jadi saat membuka baut yang terakhir itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai covernya ini jatuh ya, yang bisa berakibat pecah ya, karena ini adalah bahan aluminium ya, yang bisa saja terjadi retak. Kita sambil tahan, setelah itu kita tarik sedikit. Nah, biasanya ada yang gasketnya itu yang sudah tua nempel, tapi ini gasketnya masih agak bagus dan dulu juga sudah pernah di tutorial. Dan ini bagian dalamnya ya. Dan disinilah yang saya akan tutorialkan bagaimana sistem kerjanya ya. Nah, di bawah situ ada, nantilah ya. Nah, itu adalah gasket ya untuk LO nya. Tapi di video tutorial ini saya tidak mengganti gasket ini ya. Kenapa? Ya karena masih bagus ya, yang baru bisa dibikin spare. Yang penting bukanya hati-hati ya, kalau bisa menggunakan scrap yang agak tajam sedikit.
dan hati-hati membuka packing yang sendiri. Dan ini adalah lubang dari LO pump ya, ini keluar dari sini. Kemudian lubang LO pump ini ada jalurnya. Dari sini dia akan naik ke atas. Nah, di sini ada lubang untuk menuju cooler, dan di situ juga kalau tekanannya berlebih, di situ ada bypass valve. Nah, ini masuk di situ ya ke cooler. Kemudian cooler outnya itu di bagian bawah, dan setelah di bawah sini dia akan naik lagi menuju ke filter. Nah, ini menuju filter. Kemudian oli itu sudah bersih, kemudian menuju mesin ya untuk melumasi ya, motor as ya. Nah, ini menuju turbo. Dan seandainya ada tekanan berlebih, di sini ada regulator valve-nya, dan sini akan membuka apabila tekanannya sekitar 7 bar. Nah, ini cara membukanya. Karena di scrub nggak bisa dipukul-pukul sedikit, yang penting ada renggang sedikit, baru kita coba buka ya. Kalau bisa usahakan jangan rusak gasketnya. Nah, saya di sini tadi gasketnya enggak ada spare ya, takut juga. Dan nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Yang penting tidak rusak amat ya. Dan ini coolernya ya, coolernya itu agak bercampur oli, dan kita masih diagnosa ya. Dan LO coolernya itu seperti banyak keraknya ya. Kita akan mengetesnya nanti. Dan untuk bagian kerak ini, bagian dalam kita bersihkan, dan kita bilas juga, siapa tahu masih ada sisa-sisa oli di bagian dalam. Dan ini adalah lubang drainase ya. Nah, ini kalau kita ini buang air tawar, ini menuju jalurnya ke bawah ya. Jadi dari oli ke pompa ke cooler, kemudian menuju ke mesin. Kalau ada bypass, lewat bypass ya, ini kalau tekanan berlebih. Dan di sini masuk ke filter, kemudian menuju sistem pelumasan engine ke turbo ya. Ada satu lagi ya, kalau seumpama dia melewati ya, ini ada lubang ya. Lubang ini kalau masuk ke silinder ya, itu ada tabung. Nah, itu tabung, dia olinya masuk situ. Apabila tekanannya berlebih, dia akan menekan per yang di dalam sini, dan ini adalah valve ya, tidak boleh rusak. Nah, kalau semua dia ditekan di tabung itu, maka oli akan lolos di sini, dan dia akan kembali lagi ke filter. Di lubang ini kembali ke filter, dan ada lagi yang setelah lubang ini menuju ke karter ya. Nah, itu lubangnya ya untuk menekan regulatornya ya, dan ini lubang menuju arah karter ya. Jadi filternya itu yang dari atas itu kalau tekanan berlebih bisa kembali ke karter. Sudah bisa dipahami ya sistem kerjanya, karena ini penting ya masalah regulator valve-nya ya. Nah, ini adalah jalur pipa ya yang dari arah cooler ya. Nah, ini ke arah cooler, dan di sini ada kayak puyer ya, puyer, jadi dibatasi. Ini sistem pelumasannya ya, manual book, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk
Cooler, tes coolernya itu kita bisa modif-modif sederhana ya, tapi harusnya memang pakai alatnya ya, cuma di sini tidak ada. Cooler itu dites ya sesuai dengan manual book, itu harusnya 6 bar, tapi di sini kemampuannya cuma sampai 4 bar ya, karena saya takut ya. Jadi ya ini kan cuma kekuatan klem, bisa saja lepas ya. Kalau lepas nanti bisa terbang dan itu berbahaya sekali, karena pengetesannya kurang maksimal ya, cuma 4 bar. Tapi di 4 bar ini kalau saya cek sudah tidak ada kebocoran sih, tapi yang lama ini saya bikin spare saja dan ini masih kondisi bagus, dan saya diputuskan yang baru saja kita pasang. Jadi penyakitnya untuk campur oli belum ditemukan ya, masih didiagnosa lagi. Selanjutnya karena coolernya ini tidak mencapai 6 bar, mending dipasang kembali saja ya. Yang penting kita sudah tahu sistem kerjanya LO cooler ya, dan jalur-jalurnya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi cara pasangnya ya, dan di ada silikonnya warna merah, itu red silikon ya. Kebetulan tadi di video awal itu untuk gasket pendingin air tawarnya itu tidak ada spare ya, tapi yang gasket untuk olinya ada spare, cuma pas saat dibuka itu gasket olinya itu tidak rusak ya, mungkin cuma ya second tapi masih bagus, jadi bisa langsung saya pasang lagi. Nah, untuk yang gasketnya air tawar itu agak rusak sedikit, maka saya gunakan red silikon ya. Tapi sebenarnya hati-hati dalam pemakaian red silikon, dikhawatirkan red silikonnya itu bisa masuk ke lubang-lubang ya, dan mengakibatkan buntu. Dan cara pemasangannya, kita pasang baut satu dahulu. Kalau satu itu sudah masuk, nah yang lainnya bisa mengikuti ya. Dan video ini saya percepat dalam pemasangannya. Pastikan kalau bisa mengikat baut model banyak seperti ini, kita gunakan sistem silang ya, agar tekanannya itu rata dan tidak miring, tentunya agar menghindari dari kebocoran. Untuk baut ukurannya yaitu sekitar 25 ya, maksimal 30, kalau bisa ya 25 saja. Tapi kalau seumpama masih agak bocor sedikit ya maksimal 30, tidak boleh lebih, karena kalau lebih bisa berakibat retak rumahnya, karena ini aluminium. Nah, jadi kita gunakan torsi. Tapi kalau seandainya tidak ada torsi ya enggak apa-apa, yang penting kita perasaan dan tidak rusak ya. Jadi ukurannya sekitar 25 Nm, dan untuk baut ke turbocharge-nya itu 5 Nm ya. Nanti akan saya screenshotkan di manual booknya tekanan kuncinya ya untuk pengikatan LO cooler. Intinya bagaimana LO cooler ini tidak bocor itu ya, dan aman, tidak rusak, itu yang paling penting. Ya mudah saja ya, kalau ada alatnya pokoknya bunyi cetek sudah. Kalau bisa dalam pemasangan menggunakan kunci seperti ini, setelah dipakai kita longgarin lagi ya di 0 agar springnya itu awet. Jadi sistem pengukurannya lebih akurat kalau springnya awet.
Ya pokoknya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi setelah dipasang baut-baut yang kecil semua ini, ya tentu saja untuk baut turbocharge-nya juga dipasang ya. Jadi baut kecil itu rawan sekali patah ya, makanya kita harus hati-hati agar tidak patah. Nah ini kalau seumpama ragu untuk di bagian satsennya LO pendinginan di turbo ya, kita bisa menggunakan seal tip, dan seal tipnya pun hati-hati ya, jangan terlalu tebal yang bisa berakibat itu sampahnya bisa masuk ke sistem dan bisa menyebabkan kebuntuan. Itu kan sangat berbahaya ya. Nanti kalau seandainya buntu kan otomatis sistem pelumasan di dalam turbo ini terganggu dan bisa mengakibatkan kerusakan fatal ya. Jadi hati-hati ya kalau seandainya menggunakan jepit. Tapi kalau bisa ya baru ya, o-ringnya bagus, nggak usah pakai seal tip. Jadi untuk pengikatannya ukurannya sekitar 15 nm ya. Pokoknya kira-kira o-ringnya sudah tertekan sedikit sudah, insya sudah enggak bocor ya. Itu sesuai dengan manual book ya, 15 nm ya. Nanti akan selesai saya screenshot ya untuk fotonya di manual book. Kemudian dalam pemasangannya filter ya, LO filter dipenuhin lagi ya untuk olinya, agar di start pertama itu olinya itu sudah naik ya, dan mudah dihisap oleh LO pump. Jadi mesin itu kalau RPM ini untuk Kamin ini kan 1800 per menit ya. Kalau seandainya itu 500 saja putaran itu tidak menggunakan oli, hanya setengah menit, itu sangat berbahaya ya, bisa mengakibatkan keausan pada metal ya, metal bearing maksudnya. Nah makanya olinya itu harus dipenuhi agar olinya itu bisa langsung disaplaikan ke sistem ya, maksudnya ke keras, ke piton ya, itu bisa diberikan pelumasan semua. Pastikan kencang ya, takutnya khawatir ada getaran lepas ya, itu sangat berbahaya. Oke, jadi terakhir ini ada baut untuk nepel pembuangan ya, dan tunggu beberapa jam ya, tunggu kering dulu silikonnya. Alhamdulillah sudah selesai video ini, sampai jumpa, wassalamualaikum. Oh ya, saat diagnosa kebocoran oli ini sebaiknya LO coolernya juga dibersihkan ya, biar yakin, dengan cara ya dibersihkan pakai sabun. Nah itu ya, nanti dibilas, nah kemudian dipasang kembali dan kita start. Kalau seandainya masih bocor, berarti masalahnya bukan di cooler ya, dan kemarin pun sudah dites pressure coolernya.